Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 751. Sekitar 2 jam kemudian, Cui Jianhua dan Cui Ze dan yang lainnya datang ke wilayah militer utara. Di pintu, mobil mereka dihentikan oleh penjaga. "Permisi, beritahu saya bahwa Cui Jianhua, kepala keluarga Cui, ada di sini untuk mengunjungi Qin Jiansu, wakil komisaris politik." Cui Jianhua keluar dari mobil dan sangat sopan dan tulus kepada penjaga. Dengan itu, dia memberikan token. Penjaga itu melihat dan mengembalikan token ke Cui Jianhua, lalu berlari ke stan penjaga dan menelepon. Tidak lama kemudian, penjaga berlari keluar, meminta Cui Jianhua untuk mendaftar, dan membiarkannya pergi. Namun, hanya Cui Jianhua dan Cui Ze yang masuk dan masuk. Adapun pengawal yang mereka bawa, mereka tetap di luar. Setelah berjalan sekitar 10 menit, Cui Jianhua dan Cui Ze berhenti di depan sebuah gedung berlantai 2. Ini adalah tempat tinggal anggota keluarga wilayah militer. Yang bisa tinggal di sini adalah orang-orang besar di wilayah militer atau anggota keluarganya. Di halaman, seorang lelaki tua sedang bermain dengan bunga dan tanaman. Orang tua itu terlihat lebih dari 60 tahun, tetapi tubuhnya sangat kuat, wajahnya basi, dan dia tidak memiliki aura kemarahan dan prestise. "Paman Tan." Cui Jianhua berjalan mendekat dan berteriak dengan hormat. "Kakek Tan." Cui Ze juga menyapa dengan hormat. Orang tua itu berbalik dan melihat. Setelah melihat Cui Jianhua dan Cui Ze, senyum muncul di wajahnya. "Ini Jianhua dan Ozawa, ayo, masuk dan duduk." Orang tua itu berhenti bermain dengan bunga dan tanaman, dengan tangan di belakang punggungnya, dan berjalan menuju rumah. Cui Jianhua dan Cui Ze dengan cepat mengikuti. Ketika dia datang ke sofa lobi dan duduk, lelaki tua itu mulai membuat teh. Saat membuat teh, dia bertanya, "Jianhua, bagaimana kabar ayahmu baru-baru ini?" "Berkat Paman Tan, ayah saya dalam kondisi baik baru-baru ini dan cederanya telah pulih." Cui Jianhua dengan cepat berkata. Meskipun dia adalah kepala keluarga Cui, dia masih kagum pada lelaki tua ini. Karena lelaki tua ini adalah wakil komisaris politik wilayah militer utara, dalam hal status, dia, patriark keluarga Cui, tidak dapat dibandingkan dengannya. Hanya ayahnya, lelaki tua dari keluarga Cui, yang memenuhi syarat untuk sejajar dengan lelaki tua ini. Kali ini, dia akan menggunakan koneksinya untuk menyelamatkan Cui Fang. Koneksi ini adalah orang tua di depannya. "Tidak apa-apa jika tidak apa-apa." Qin Jiansu berkata sambil tertawa, "Saya bergabung dengan tentara dengan ayahmu saat itu, tetapi karakter ayahmu terlalu kuat dan dia pensiun dari tentara lebih awal. Dia adalah seniman bela diri yang sangat murni. Dia akan berjuang untuk kekuatan sepanjang hidupnya. Saya awalnya berpikir dia akan mati ketika dia menjadi tua. Untuk sesaat, saya tidak berharap menjadi begitu tua sekarang sehingga saya masih harus melawan junior dengan sengit. Mengapa repot-repot?" Untuk ini, Cui Jianhua tersenyum dan tidak menjawab. "Ayo bicara, datang menemuiku kali ini, ada apa?" "Paman Tan, seperti ini." Saat ini, Cui Jianhua mengatakan niatnya lagi. Setelah mendengarkannya, mata Tan Jiansu sedikit menyipit, dan gerakan membuat teh berhenti. "Li Mingzhou." Qin Jiansu terus membuat teh dan berkata dengan ringan. "Dia memang bekerja di bawah komandoku, tetapi karena dia dipindahkan ke selatan sebagai polisi, dia tidak ada hubungannya dengan distrik militer. Selain itu, apa yang dilakukan putrimu memang sedikit berlebihan. Lagi pula, itu hanya beberapa nyawa, dan, pada usiaku, aku akan pensiun dalam beberapa tahun." Mendengar ini, wajah Cui Jianhua sedikit berubah. Dia tidak bodoh, dan tentu saja dia bisa mendengar bahwa lelaki tua ini tidak mau membantu.
Cui Jianhua menggertakkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam, tentu saja saya tahu ini, tetapi saya benar-benar tidak memiliki cara untuk menemukan Paman Tan, dan saya telah meminta instruksi kepada ayah saya, dan ayah saya meminta saya untuk membawakan Anda hukuman. Apa yang kamu bicarakan? Qin Jiansu bertanya dengan ringan. Dia pasti akan menerobos ke alam di atas Grandmaster dalam waktu dekat. Cui Jianhua berkata dengan sungguh-sungguh, ketika saatnya tiba, dia akan membantumu melangkah lebih jauh. Mendengar ini, mata Qin Jiansu bersinar dengan sedikit cahaya, dan tangan pembuat tehnya sedikit bergetar. Dia sekarang berpangkat Mayor Jenderal dan menjabat sebagai Wakil Komisaris Politik di Distrik Militer Utara. Jika tidak ada kecelakaan, seluruh hidupnya akan berhenti di sini. Bab 752. Namun, jika dia memiliki kesempatan untuk melangkah lebih jauh, dia dapat menghapus kata keterangan. Dalam hal ini, manfaat yang dihasilkan tidak hanya akan menjadi miliknya, tetapi seluruh fraksinya akan dipromosikan lebih lanjut. Godaan ini, bahkan baginya, sulit untuk ditolak. Di atas Master Seni Bela Diri. Serius. Meskipun Qin Jiansu bukan seorang seniman bela diri, dia sangat jelas tentang apa artinya menjadi orang yang kuat di atas master yang hebat. Dapat dikatakan bahwa di seluruh Tiongkok, dan bahkan di seluruh dunia, hanya ada segelintir pembangkit tenaga listrik di atas guru besar. Keberadaan semacam itu memang bisa membantunya ke tingkat yang lebih tinggi. Itu benar. Cui Jianhua mengangguk. Tan Jiansu menarik napas dalam-dalam. Dia tenang, merendam teh, menuangkan 2 cangkir teh, dan menyerahkannya kepada Cui Jianhua dan Cui Ze. Kemudian dia berjalan mendekat dan mengangkat telepon rumah. Yang Du, datang ke sini. Tidak lama kemudian, seorang pria paruh baya berseragam militer, sekitar 40 atau lebih, masuk. Terkunci. Setelah dia masuk, dia memberi hormat kepada Tan Jian dan berkata, "Kepala." Tan Jiansu mengangguk dan berkata kepada Cui Jianhua, "Masalah putrimu, dia akan pergi ke selatan untukku menyelesaikannya, dan juga, ingat janjimu barusan." Cui Jianhua sangat gembira dan berkata dengan cepat, "Ya, saya pasti tidak akan mengecewakan Paman Tan." Setelah berbicara, Cui Jianhua dan Cui Ze saling memandang dan melihat ekstasi di mata masing-masing. Pada saat ini, Cui Fang diselamatkan. Pada saat ini, Li Dong dan Lin Yurou sedang berbelanja. Setelah keluar dari pusat penahanan Biro Keamanan Publik, Lin Yurou merasa tidak senang. Untuk meredakan emosinya, Li Dong tidak membawanya kembali ke rumah sakit, tetapi membawanya untuk berbelanja dan bersantai. Makan dan minum di sepanjang jalan, dan membeli beberapa hal yang disukai Lin Yurou, ditambah dengan suasana jalan yang ramai, membuat suasana hati Lin Yurou sangat lega. Bosan berbelanja, keduanya mencari kedai teh untuk duduk. Ketika dia lapar, dia membeli beberapa jajanan kaki lima, tetapi tubuh Lin Yurou belum sepenuhnya sembuh, dan Li Dong tidak akan membiarkannya memakan makanan yang tidak bisa dia makan. Baru setelah Lin Yurou lelah, Li Dong akan membawanya kembali ke rumah sakit. Namun saat mereka hendak pergi, tiba-tiba, mereka mendengar seseorang berteriak tidak jauh dari sana. Kemudian datanglah kebisingan dan kebisingan orang banyak. Sepertinya ada yang salah di depan. Lin Yurou melihat ke depan, sedikit penasaran. Gosip selalu menjadi sifat wanita. "Ayo pergi dan lihat," kata Li Dong. "Yah, sepertinya aku mendengar tangisan seorang wanita." Lin Yurou mengangguk. Li Dong dan Lin Yurou berjalan ke arah kerumunan yang tidak jauh dari situ. Ketika mereka semakin dekat, mereka menemukan bahwa ada banyak orang di sekitar, dan dia tidak bisa masuk sama sekali. "Apa yang terjadi?" Li Dong menepuk bahu seorang pria di depannya, dan bertanya. Pria itu menoleh ke belakang dengan tidak senang, tetapi masih menjawab, "Seorang wanita hamil mengalami pendarahan hebat, seolah-olah dia akan melahirkan." Berdarah. Mendengar ini, wajah Li Dong sedikit berubah. Tolong biarkan saya, suami saya adalah seorang dokter, biarkan dia melihat."
Lin Yurou mendengar kata-kata pria itu dan berteriak tanpa ragu. Seorang wanita hamil mengeluarkan banyak darah, ini bukan masalah sepele, jika seseorang tidak baik, itu akan membunuh orang. Mendengar kata-kata Lin Yurou, kerumunan di sekitarnya tiba-tiba menyerah. Li Dong dan Lin Yurou buru-buru masuk ke dalam. Setelah mereka semakin dekat, Li Dong menemukan bahwa seorang wanita dengan perut besar terbaring di genangan darah. Dan suaminya menangis dan menangis, melihat kehilangan. Bab 753. Di antara mereka, beberapa pria sedang berdiskusi. Mereka berdiskusi beberapa kali, lalu keduanya berjalan ke depan, dan keduanya berjalan ke belakang, siap untuk mengangkat wanita hamil itu ke rumah sakit. Li Dong melihat adegan ini dan berteriak, "Berhenti, jangan pindahkan dia." Teriakannya tidak berpengaruh sama sekali. Beberapa orang itu hanya melirik Li Dong, tetapi mereka masih ingin menggendong wanita hamil itu. Li Dong sangat marah. Jika orang-orang ini mengangkat wanita hamil itu, akan ada peristiwa besar, dan itu bisa membunuh 2 nyawa. Dia bergegas. Dia mencengkeram leher kedua pria itu, menyeret mereka, dan melemparkan mereka ke tanah. Namun, dia masih selangkah terlambat. Kedua pria yang bertugas mengangkat kaki sudah meraih kaki wanita hamil itu, siap untuk mendorong ke atas. Tetapi orang di seberang mereka didorong ke bawah oleh Li Dong lagi, dan kekuatannya kehilangan keseimbangan, menyebabkan wanita hamil itu mengeluarkan suara yang lebih menyakitkan. Darah merah mengalir lebih cepat. "Hentikan!" Li Dong berteriak pada mereka. "Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Mengapa berhenti? Apakah kamu ingin membunuh istriku?" Suami yang sedang hamil melihat seseorang mencegah orang lain mengirim istrinya ke rumah sakit, dan bertanya pada Li Dong dengan keras. 2 orang lainnya yang telah didorong ke bawah oleh Li Dong juga bangkit dari tanah, menatap Li Dong dengan wajah buruk, seolah-olah mereka ingin buru-buru melakukan sesuatu. "Saya seorang dokter, dan istri Anda tidak bisa bergerak. Dia mengeluarkan banyak darah sekarang. Jika dia bergerak, hidupnya akan dalam bahaya, dan anak di dalam perutnya juga akan dalam bahaya." Li Dong berkata dengan suara yang dalam, "Jika kamu membawanya ke rumah sakit seperti ini, diperkirakan tidak ada dari mereka yang akan selamat." Mendengar kata-kata Li Dong, suami wanita hamil itu memucat ketakutan. Berdebar. Dia berlutut di depan Li Dong tiba-tiba, "Dokter, tolong, selamatkan istri dan anak-anak saya. Saya akan mencoba yang terbaik." Li Dong berkata, berjongkok untuk memeriksa kondisi wanita hamil itu. Dia mengeluarkan jarum emas dari sakunya, dan kemudian berkata kepada Lin Yu yang mengikutinya, "Istri, ayo, ludah." Lin Yurou terkejut, "Apa? Meludah? Cepatlah," kata Li Dong. Lin Yurou tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan dengan cepat meludahi telapak tangan Li Dong. Li Dong mensterilkan jarum emas di air liurnya, lalu mencubit jarum emas dan dengan cepat menusuk titik akupuntur di pergelangan tangan wanita hamil itu. Dengan jarum emas yang terjadi, pendarahan ibu hamil memang sudah berkurang, tetapi tidak ada cara untuk menghentikannya segera. Kemudian, Li Dong mengambil denyut nadi wanita hamil itu. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Tidak ada cara untuk menghentikan pendarahan. Anak itu akan segera lahir dan harus segera dilahirkan. Siapa yang akan melahirkan bayi itu? Siapa yang akan melahirkan bayinya? Li Dong berteriak ke sekeliling. Tidak ada yang merespon. Apakah tidak akan ada yang melahirkan bayi? Li Dong berteriak lagi. "Kamu seorang dokter. Apakah kamu tidak tahu cara melahirkan?" Beberapa orang bertanya-tanya. Li Dong sedikit mengernyit, tetapi dengan cepat mengulurkan, "Oke, aku akan melahirkan bayinya." Bagi Li Dong, melahirkan bayi tidak terlalu sulit. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu, jadi Li Dong masih sedikit malu. Terutama ketika Lin Yurou berada di sisinya, melahirkan bayi untuk seorang wanita, Li Dong menolak dari lubuk hatinya.
Tetapi ketika dia tidak dapat menemukan bidan, dia tidak punya pilihan selain menggigit peluru. Bagaimanapun, hidup adalah masalah hidup. Li Dong melihat sekeliling dan memerintahkan, kalian semua berbalik dan membentuk dinding orang. Ya, kalian semua berbalik dan membentuk lingkaran. Tidak ada yang boleh mengintip. Seperti yang dia katakan, dia menarik tangan suami wanita hamil itu dan meletakkannya di telapak tangan wanita hamil itu. Ayo, pegang tanganmu padanya, beri dia rasa aman, jangan lepaskan juga. Sebenarnya hal ini bukan untuk memberikan rasa aman pada ibu hamil, tetapi untuk menunggu titik dukungan ibu hamil untuk mengerahkan kekuatan. Faktanya, apapun baik-baik saja, cabang dan batu baik-baik saja, selama dia memiliki sesuatu untuk dipegang di tangannya. Hanya saja pria ini mengira dia berkonspirasi untuk menjebak istrinya, yang membuat Li Dong merasa sedikit tidak senang. Wajar saja jika suami yang sedang hamil ini diberi sedikit pelajaran. Bab 754. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Lin Yuro bertanya. Tanyakan siapa yang memiliki gunting. Li Dong tidak melihat ke atas. Jadi Lin Yuro berteriak ke sekeliling, siapa yang punya gunting? Siapa yang punya gunting? Aku memilikinya, ini dia. Segera, sepasang gunting perak diserahkan ke tangan Lin Yuro. Suamiku, ada gunting. Lin Yuro berjongkok. Kamu memotong celananya, kata Li Dong. Lin Yuro tidak bergerak. Cepatlah. Li Dong tidak bisa menahan desakan. Sekarang waktu adalah hidup, dan tidak ada ruang untuk disia-siakan. Jika Anda menunda sebentar, wanita hamil dan anak-anak akan lebih berbahaya. Sentuhan tekad muncul di mata Lin Yuro, dan kemudian dia berlutut di tanah, meraih pakaian dalam wanita hamil yang telah diwarnai merah dengan darah, dan dengan hati-hati memotongnya. Segera, tangannya yang putih dan halus ternoda darah. Lin Yuro belum pernah mengalami adegan seperti itu sebelumnya, dan dia hanya bisa merasa pusing dan mual. Namun, Lin Yuro tahu betul bahwa dia harus menghadapinya dengan paksa saat ini. Jadi dia mencoba untuk mendukung, menggertakkan giginya, seolah-olah dia memiliki dendam terhadap seseorang, dan mencoba yang terbaik untuk membuka matanya, dan akhirnya memotong pakaian dalam wanita hamil itu. Sudah dipotong, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Biarkan dia mendorong ke bawah. Li Dong berkata dengan sungguh-sungguh, menatap wanita hamil itu. Lin Yuro mengangguk, dan mengatakan sesuatu ke telinga wanita hamil itu. Wanita hamil itu mendapat perintah dan kemudian mulai menekan dengan putus asa. Ah! Wanita hamil itu berteriak keras, berkeringat deras. Melahirkan benar-benar hal yang menyakitkan. Seorang wanita hanya berjalan-jalan di sekitar gerbang hantu. Persetan. Suami wanita hamil itu juga mendengus. Tidak mungkin, istrinya meremas tangannya dengan keras ketika dia mengerahkan kekuatan. Kukunya menembus dagingnya. Teruslah bekerja keras. Lin Yuro berbaring di samping wanita hamil itu, menyemangatinya. Apa? Persetan. Apa? Itu membuatku sakit sampai mati. Suami wanita hamil itu mengatupkan giginya, tangannya sangat sakit sehingga dia mulai berdarah, tetapi dia mengatupkan akar giginya dan tidak mengeluarkan suara. Tidak mungkin, istrinya saat ini melahirkan dan menderita ratusan kali lebih parah, sedikit rasa sakitnya tidak sebanding sama sekali. Dia takut suaranya sendiri akan mempengaruhi emosi istrinya. Istriku, ayo. Dia menahan rasa sakit dan mulai menghibur wanita hamil itu. Li Dong menggunakan jarum emas untuk menghentikan pendarahan wanita hamil untuk mencegahnya berdarah pada saat kritis ini. Pada saat yang sama, dia membungkuk dan melihatnya, dan berkata dengan keras, aku melihat kepalanya, terus bekerja lebih keras. Ketika wanita hamil mendengar ini, dia segera mendapatkan kekuatan dan terus mengerahkan kekuatannya. Suami seorang wanita hamil berkeringat dingin dan bahkan sedikit menggigil. Terlalu sakit, kuku wanita hamil mungkin tertusuk ke tulangnya. Oke, kepala anak itu akan keluar, teruslah bekerja keras. Li Dong berkata dengan terkejut.
Tidak masalah jika dia berteriak seperti ini, dinding di sekitarnya, serta orang lain yang datang untuk menonton, semua menoleh untuk mengintip. Apa yang kamu lihat? Jangan mengintip, berbalik. Li Dong meraung, dan pada saat yang sama, kepada Lin Yujudo, istriku, cepatlah, terus paksa dia. Ah! Diiringi teriakan ibu hamil dan raungan lega, akhirnya sang bayi mendarat dengan selamat. Itu jatuh secara akurat di telapak tangan Li Dong. Itu berhasil. Pada saat ini, Li Dong secara pribadi menyambut kedatangan kehidupan baru. Bab 755. Li Dong tersenyum. Tapi senyum itu membeku dengan sangat cepat. Karena dia melihat bayi di telapak tangannya, tidak ada gerakan. Tidak juga menangis. Ups, hati Li Dong berkedut. Seperti ada yang rusak. Mungkinkah bayi itu? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah Anda melakukan sesuatu yang salah? Namun, tidak ada yang salah dengan langkah-langkahnya. Yang lain juga tercengang, menatap pria kecil di tangan Li Dong dengan tercengang. Semua orang sangat gugup. Lagi pula, tidak ada yang ingin melihat kehidupan baru lahir, dan kemudian kehidupan baru ini tidak memiliki kehidupan. Tidak ada yang ingin melihat hal semacam ini. Hai! Li Dong mengguncang bayi itu dengan ringan dan berteriak. Bayi itu tetap tidak bergerak. Terkunci. Li Dong meraih kaki bayi itu dengan satu tangan dan menamparkan pantat bayi itu dengan tamparan. Wow! Bayi yang tidak bergerak dengan darah baru saja mulai menangis sekaligus. Tangisan yang renyah membuat semua orang tertawa. Mereka semua menyaksikan kelahiran kehidupan baru dengan mata kepala sendiri, dan semua orang sangat bahagia. Sudahlah. Melihat bayi itu menangis, Li Dong menghela napas lega. Dia benar-benar ketakutan barusan. Bagaimanapun, kehidupan baru ini disambut olehnya, dan tentu saja dia tidak ingin melihat tragedi terjadi. Terima kasih, terima kasih. Meskipun suami dari wanita hamil itu sangat kesakitan sehingga dia merasa seperti telah melahirkan seorang anak, saat ini, dia masih berbaring di tanah dengan gembira dan ingin bersujud kepada Li Dong. Terima kasih kembali. Li Dong menggelengkan kepalanya. Dia terlalu banyak mendengarkan. Cepat dan potong tali pusarnya. Mendengar ini, pria itu mengambil gunting dari tangan Lin Yurou dan memotongnya dengan sekali klik. Li Dong meletakkan bayi itu di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Oke, sekarang anak itu aman, tetapi orang dewasa masih dalam bahaya. Panggil ambulans dengan cepat. Jangan angkat. Cara itu sangat berguna. Bisa robek luka orang dewasa." "Oke, aku akan. Terima kasih banyak." Pria itu mengangguk berulang kali dengan ekspresi bersyukur. Terima kasih juga untuk wanita cantik ini. Setelah mengucapkan terima kasih, dia dengan cepat memanggil ambulans. Segera setelah telepon dipanggil, ambulans meraung masuk. Ternyata ketika Li Dong sibuk di sini, sudah ada orang baik di luar yang memanggil ambulans. Ketika wanita hamil itu masuk ke ambulans, Li Dong benar-benar lega. Sejujurnya, keadaan ibu hamil barusan benar-benar sangat berbahaya. Jumlah pendarahannya terlalu banyak. Jika dia tidak menggunakan jarum emas untuk menunda pendarahan, saya khawatir itu akan benar-benar membunuh 2 nyawa. Untungnya, semuanya terselamatkan. Tak lama kemudian, masa membubarkan diri. Suamiku, kamu hebat. Bab 756. Lin Yurou memandang Li Dong dengan kagum. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia melihat Li Dong melakukan penyelamatan, ini adalah pertama kalinya dia melihat Li Dong melahirkan bayi. Meskipun melahirkan bayi untuk wanita asing, Lin Yurou sama sekali tidak senang. Sebaliknya, tindakan menyelamatkan 2 nyawa ini membuatnya semakin bangga. "Dokter, itu untuk menyelamatkan yang mati dan menyembuhkan yang terluka. Kamu sangat berani barusan." Li Dong tersenyum. Dalam adegan berdarah tadi, wanita biasa pasti akan merasa frustasi saat melihatnya. Tapi Lin Yurou bertahan. Lin Yurou tersenyum, matanya membungkuk ke bulan sabit, dia sangat bahagia sekarang. Karena kedatangan kehidupan baru barusan,
dia juga mendapat pujian. Yang paling penting adalah setelah apa yang baru saja terjadi, Lin Yurou menemukan jawabannya. Untuk akhir Cui Fang, dia tidak lagi berjuang. Sederhananya, apa yang dilakukan Cui Fang telah membunuh beberapa nyawa tak berdosa, jadi dia harus membayar harga yang pantas dia dapatkan. Adapun persahabatan batinnya dengan saudari Wang Fang pada awalnya, itu seharusnya hanyut bersama angin. Lagi pula, hidup itu tak ternilai harganya. Pada saat ini, Yang Du sedang dalam perjalanan ke Provinsi Tianxing. Yang Du ini adalah warga sipil di bawah Qin Jiansu, wakil komisaris politik dengan pangkat Mayor Jenderal Wilayah Militer Utara. Kali ini dia pergi ke Provinsi Tianxing karena Tan Jiansu mengirimnya untuk membawa Cui Fang kembali ke utara. Bagi Yang Du, tugas ini tidak sulit. Sebaliknya, sangat mudah. Karena dia datang atas perintah Tan Jiansu, dan orang yang harus dia hadapi adalah Li Mingzu. Dia tidak asing dengan Li Mingzu. Karena Li Mingzu sama dengannya pada awalnya, melayani sebagai prajurit di bawah Qin Jiansu. Sekarang Tan Jiansu ingin menyebut Cui Fang, dan Yang Du percaya bahwa Li Mingzu tidak akan pernah menghentikannya. Selama Anda menyelesaikan tugas ini sendiri, Anda bisa mendapatkan keuntungan besar, apalagi melangkah lebih jauh, setidaknya jika ada manfaat di masa depan, Chief Tan akan menjadi yang pertama memikirkan dirinya sendiri. Setelah pesawat mendarat, Yang Du membawa beberapa anak buahnya langsung ke Biro Keamanan Umum Kota Provinsi Tianxing. Ketika mereka tiba, Biro Keamanan Umum kebetulan sedang tidak bekerja. Hal yang paling kebetulan adalah bahwa Direktur Li Mingzu baru saja keluar dari situ. Kedua belah pihak saling bertemu satu persatu. Li Mingzu awalnya ingin pulang kerja lebih awal hari ini, makan malam bersama istri dan anak-anaknya, menonton TV bersama, dan menikmati kebahagiaan keluarga. Tetapi saat dia melihat Yang Du, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti, dan pada saat yang sama, pupil matanya sedikit berkontraksi. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, dia mengenali orang yang berdiri di gerbang Biro Keamanan Publik pada pandangan pertama. Dia melihat Yang Du, dan Yang Du juga menatapnya. Setelah beberapa saat, keduanya tersenyum pada saat yang sama, dan kemudian berjalan ke arah satu sama lain pada saat yang sama. Lao Yang, lama tidak bertemu. Li Tua, sudah lama sekali. Keduanya saling berpelukan, saling memukul bahu dengan keras, dan tertawa. Mereka dulunya adalah kawan seperjuangan yang sangat baik, tetapi karena Li Mingzu dikirim ke selatan dan mengundurkan diri dari tentara dan bergabung dengan polisi, kedua belah pihak jarang menghubungi satu sama lain. Lagi pula, saya belum pernah bertemu selama lebih dari 10 tahun. Kamu dan saudara laki-lakiku tidak bertemu selama bertahun-tahun. Aku harus minum yang baik untuk semua yang aku katakan hari ini. Aku berjalan-jalan, aku akan mentraktirmu, dan hari ini kita tidak mabuk. Li Mingzu tertawa, menarik Yang Du keluar. Tapi Yang Du tidak bergerak. Lao Li, kali ini saya datang ke sini, saya punya misi. Ketika misi selesai, mari kita mengenang masa lalu. Tugas apa yang begitu penting? Li Mingzu bertanya sambil tersenyum. Pada saat ini, dia tidak menyadari bahwa Yang Du ada di sini untuk Cui Fang. Saya mendengar bahwa seorang wanita bernama Cui Fang ditangkap di biro Anda. Yang Du menahan senyumnya dan bertanya dengan suara yang dalam. Mendengar ini, senyum Li Mingzu menghilang. Dia sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam, ada hal seperti itu, mengapa kamu bertanya tentang ini? Pada saat ini, Li Mingzu memiliki firasat buruk di hatinya. Yang Du ini, bukankah itu untuk Cui Fang? Betulkah? Aku di sini kali ini karena Cui Fang itu. Yang Du dengan lugas berkata, Lao Li, ini adalah tugas yang diberikan kepada saya oleh kepala suku, jadi saya harus mengambil Cui Fang itu. Wajah Li Mingzu tiba-tiba berubah. Bawa Cui Fang pergi. Dia menggelengkan kepalanya tanpa sadar, tidak, Cui Fang, yang dicurigai membeli kasus pembunuhan, telah membunuh beberapa orang,
dan dia telah menjelaskan semuanya. Aku tidak bisa membiarkanmu membawa orang itu pergi. Li Mingzu telah mengeluarkan perintah dan akan menuntut Cui Fang dalam waktu dekat, membuatnya dikenai sanksi hukum. Bagaimana seseorang bisa membawanya pergi dengan mudah? Saya sudah mengerti masalahnya, dan kasusnya akan langsung ditransfer ke distrik militer utara untuk diproses. Yang Du menatap langsung ke Li Mingzu dan berkata dengan suara yang dalam, ini adalah perintah kepala kita. Hati Li Mingzu sedikit tenggelam, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Perintah Kepala Lama, Bab 757. Tentu saja Li Mingzu kagum pada Tan Jiansu. Bahkan jika dia tidak melihatnya selama lebih dari 10 tahun, dia masih kagum. Karena Tan Jiansu baik padanya di awal. Pada saat itu, Li Mingzu baru saja masuk tentara, dan Tan Jiansu seorang diri mempromosikannya. Dapat dikatakan bahwa tanpa Tan Jiansu, dia akan pensiun setelah tinggal di tentara paling lama beberapa tahun, dan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk tetap menjadi tentara. Jika dia telah pensiun, dia akan lebih kecil kemungkinannya untuk dipindahkan ke status polisi selatan, dan bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi kepala Biro Keamanan Umum Provinsi Tianxing. Sekarang menghadapi perintah kepala lama, dia terjebak dalam belitan. Tanpa dia bukan lagi anggota tentara. Dia sekarang adalah seorang polisi, kepala Biro Keamanan Umum Kota Provinsi Tianxing. Cui Fang adalah tersangka kriminal dan telah mengaku bersalah di penjara. Jika Yang Du membawanya pergi, bagaimana dia harus menghadapinya? Pada saat itu, dia tidak akan menghadapi bawahannya, tidak menghadapi bosnya, dan tidak ada cara untuk menghadapi Li Dong. Memikirkan Li Dong, Li Mingzu segera mengambil keputusan. Bagaimanapun, kamu tidak bisa membiarkan Yang Du membawa Cui Fang pergi. Matanya penuh dengan tekad. Maaf, aku tidak bisa membiarkanmu membawa Cui Fang pergi. Li Mingzu menatap Yang Du secara langsung dan menggelengkan kepalanya. Awalnya, Yang Du masih memiliki harapan yang kuat. Bagaimanapun, dia dan Li Mingzu adalah kawan seperjuangan lama. Dan kali ini dia datang dengan perintah kepala suku lama, jadi dia berpikir bahwa Li Mingzu tidak akan menolaknya. Tetapi ketika dia mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi suram. Li Mingzu sebenarnya menolak. Apa katamu? Wajah Yang Du jelek. Li Mingzu, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Ini adalah perintah dari kepala lama. Apakah kamu yakin ingin menolak? Li Mingzu berkata terus terang, saya menghormati pemimpin lama, tetapi saya tidak bisa melanggar prinsip hidup saya hanya karena perkataan dari pemimpin lama. Suaranya penuh ketegasan. Saya Direktur Biro Keamanan Umum Kota Provinsi Tianxing. Karena saya telah mengambil posisi ini, saya harus bertanggung jawab atas tindakan saya. Cui Fang adalah tersangka kriminal. Kami ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Dia akan dikirim ke pengadilan segera. Tidak ada yang bisa membawanya pergi untuk diadili. Dia harus membayar harga yang pantas untuk kejahatannya. Bajingan! Yang Du berteriak dengan marah. Li Mingzu, aku belum melihatmu selama lebih dari 10 tahun. Sayapmu keras, dan kamu tidak berani mendengarkan perintah kepala tua. Apakah kamu lupa siapa yang menarikmu sejak awal? Tidak ada kepala suku lama, tetapi hari ini kamu memiliki Li Mingzu. Izinkan saya bertanya lagi, apakah Anda ingin saya membawa Cui Fang pergi? Matanya melebar, menatap Li Mingzu seperti mata banteng, dengan tatapan garang, seolah-olah dia akan memilih seseorang untuk dimakan. Li Mingzu mengerutkan kening. Tentu saja dia tidak takut Yang Du marah. Bahkan, apalagi Yang Du. Bahkan jika kepala suku tua datang di depannya, dia hanya akan menghormati paling banyak dan tidak akan takut. Bagaimanapun, dia sekarang adalah kepala Biro Keamanan Umum Kota Provinsi Tianxing. Bagaimanapun, militer tidak bisa mengendalikannya. Maaf, silakan kembali. Adapun kepala lama, saya akan memanggilnya secara pribadi. Li Mingzu berkata dengan sungguh-sungguh.
Bagus. Yang Du sangat marah sehingga dia menunjuk Li Mingzu dengan jarinya. Li Mingzu, aku salah paham denganmu, tapi aku tidak akan pergi. Aku akan kembali besok. Pada saat itu, aku akan melihat apakah kamu membiarkanku membawa orang pergi. Setelah berbicara, dia membawa beberapa anak buahnya dan berjalan pergi. Melihat Yang Du pergi, alis Li Mingzu berkerut lebih dalam. Pada saat ini, dia akan terlalu bodoh jika dia tidak bisa berpikir bahwa itu adalah keluarga Cui yang beroperasi di belakangnya. Apa yang tidak terpikirkan oleh Li Mingzu adalah bahwa keluarga Cui memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Bahkan kepala tua bisa menyenangkan. Apa yang dikatakan Yang Du barusan sangat jelas. Dia akan datang lagi besok. Ketika itu terjadi, dia pasti akan membawa hal-hal seperti menyebutkan dokumen. Ketika saatnya tiba, bagaimana saya bisa berhenti? Masalah ini di luar kemampuan saya. Bab 758. Memikirkan hal ini, Li Mingzu menemukan nomor pemimpin dan memutarnya. Utara, rumah Li. Dalam studi, Li Hongtu berlatih kaligrafi lagi. Di sebelahnya, Master Agung dari keluarga Li, yaitu pelayan keluarga Li, lelaki tua itu, berdiri dengan tenang, menundukkan kepalanya. Apa yang terjadi dengan Xiaodong baru-baru ini? Li Hongtu bertanya dengan ringan. Pulanglah, tuan muda terkena ledakan di Provinsi Tianxing beberapa hari yang lalu. Seseorang menyewa pembunuh bayaran setengah langkah internasional untuk membunuh istrinya. Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, Li Hongtu mengangkat alisnya sedikit, siapa yang ketahuan? Ya, pria tua itu dengan hormat berkata, setelah diselidiki, wanita kedua dari keluarga Cui, Cui Fang, yang pergi ke selatan sendirian, mencoba untuk membalaskan dendam suaminya. Dia mencoba membunuh Nona Lin Yurou dan membuat tuan muda menderita semua hidupnya. Untungnya, tuan muda dan Nona Lin Yurou dalam damai, tetapi seorang pengemudi di samping tuan muda terluka parah dan beberapa pejalan kaki yang tidak bersalah terbunuh. Keluarga Cui kali ini terlalu berlebihan. Li Hongtu meletakkan kuas dan berkata dengan ringan. Pria tua di sebelahnya buru-buru berkata, sekarang wanita kedua dari keluarga Cui telah ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Dia akan diadili dalam waktu dekat dan akan dihukum secara hukum. Itu tidak akan mudah. Li Hongtu menggelengkan kepalanya, menurut buang air kecil Cui Jianhua, bagaimana dia bisa melihat putrinya dijatuhi hukuman mati. Jika saya tidak mengharapkannya dengan buruk, dia pasti akan menggunakan kontak keluarga Cui untuk menyelamatkan putrinya. Guru itu bijaksana. Pria tua itu tersenyum dan mengangguk. Mereka sudah melakukan ini. Oh, lalu siapa yang mereka gunakan? Li Hongtu bertanya dengan penuh minat. Wilayah Militer Utara, Mayor Jenderal Tan Jiansu. Pria tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, mata Li Hongtu tiba-tiba menyipit. Ini tangan yang besar, kamu benar-benar menggunakan kontak Militer Utara. Li Hongtu dengan dingin mendengus. Keabadian tua dari keluarga Cui tidak pernah muncul sejak dia terluka dalam pertempuran dengan Chen Xiaodao. Mereka hanya ingin menahan langkah Xiaodongbei sehingga keabadian lama dari keluarga Cui dapat pulih dari cederanya. Baik. Hanya saja aku tidak menyangka bahwa mereka akan mengorbankan bahkan keturunan mereka untuk mencapai tujuan mereka. Tuan, akankah kita melakukan sesuatu? Orang tua itu bertanya sambil tersenyum. Tentu saja iya. Li Hongtu dengan dingin mendengus, mereka menggunakan hubungan militer utara untuk pergi ke selatan untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan. Pergi, katakan ini pada Ye Long di Tiger Camp. Kamu panjang. Orang tua itu ragu-ragu, meskipun dia adalah harimau yang ganas, dalam hal pangkat dan statusnya, dia masih jauh lebih buruk daripada Yang Du di bawah Qin Jiansu. Biarkan dia pergi. Kamu bajingan tua, apa yang kamu pura-pura bingung? Li Hongtu tersenyum dan berkata, jangan lupa siapa yang ada di belakang Ye Shaolong. Jika Ye Long tidak bisa mengetahuinya, apakah menurutmu Zhao Bin akan diam? Ya Pak.
Pria tua itu mengangguk dengan hormat, lalu keluar. Li Hongtu mengambil kuas dan terus berlatih kaligrafi. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu masuk lagi. "Tuan, apa yang Anda pesan sudah selesai?" Li Hongtu sedikit mengangguk, gerakannya tidak pernah berhenti. Segera, 4 karakter muncul di buku salinan. Tenang dan jauh jangkauannya. Keempat karakter ini ditulis dengan sangat baik, sapuan pena tajam dan tajam, melingkar dan vertikal, font berujung 3 ke kertas, dan suasana tenang dan berat menerpa wajah. Kata yang bagus. Li Hongtu mengambilnya dengan puas dan tertawa. Kemudian dia meletakkan buku fotokopi dan berkata kepada lelaki tua itu, "Pergi, biarkan aku pergi ke langit dan provinsi." Mendengar ini, lelaki tua itu tercengang sejenak, lalu wajahnya berubah drastis. "Tuan, apakah Anda akan pergi ke provinsi Tianxing? Apa yang ingin Anda lakukan?" "Aku sudah mengetahuinya dengan jelas. Aku akan bertemu gadis itu sebelum Xiaodong pergi ke utara." Li Hongtu tersenyum dan berkata, "Dia membuatku semakin penasaran sekarang. Menantu perempuanku dari Li Hongtu akan menemuinya." Bab 759. "Tuan, pikirkan 2 kali." Orang tua itu dengan cepat membujuk. Li Hongtu memiliki ide ini sebelumnya, tetapi dia dibujuk olehnya. Tanpa diduga, sekarang dia punya ide ini lagi. Jika dia pergi ke tempat lain dan menggunakan kekuatannya untuk melindungi Li Hongtu, tidak ada masalah sama sekali. Tapi provinsi Tianxing terlalu berbahaya. Karena Li Dong ada di sana. Secara khusus, Li Hongtu ingin melihat Lin Yurou. Dengan karakter Li Dong, dia pasti akan membunuh Li Hongtu. Menghadapi Dewa Perang Timur, bahkan dia tidak yakin untuk bertarung. Tak perlu dikatakan, aku telah memutuskan. Li Hongtu melambaikan tangannya, "Jangan khawatir, tidak apa-apa, aku hanya ingin mencari kesempatan untuk bertemu dengannya saja." Melihat bahwa Li Hongtu telah memutuskan, lelaki tua itu menghela nafas tak berdaya dan mengikuti. Dia hanya berharap bahwa perjalanan ke langit dan provinsi ini akan aman dan sehat. Malam, di hotel. Setelah menyelamatkan wanita hamil di jalan pada siang hari, Li Dong dan Lin Yurou kembali ke rumah sakit, mengemasi barang-barang mereka, dan dipulangkan. Lin Yurou tidak terluka sejak awal, tetapi setelah beberapa hari pemulihan, dia sudah lama sembuh. Dia adalah manajer umum grup Lin dan memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Tentu saja, tidak mungkin untuk tinggal di rumah sakit lagi. Li Dong ingin dia terus memulihkan diri di rumah sakit selama beberapa hari, tetapi gadis ini menolak, jadi Li Dong harus memenuhi keinginannya dan membiarkannya keluar dari rumah sakit untuk tinggal di hotel. Ledakan. Langit di luar berkedip-kedip, dan sepertinya akan segera turun hujan. "Istri, ini sudah larut, ayo mandi dan tidur, jika ada yang harus dilakukan, kita akan sibuk besok." Li Dong berjalan mendekat, memeluk Lin Yurou dari belakang, dan menjadi gelisah dengan tangannya di atas Lin Yurou. Lin Yurou tidak berbicara, dia bisa merasakan apa yang ingin dilakukan Li Dong. Jadi wajahnya memerah, merah ke leher kakaknya. Dia menundukkan kepalanya dan bersenandung lembut. Li Dong tersenyum, mengangkatnya, dan berjalan menuju tempat tidur besar. Tak lama kemudian mati lampu. Ledakan. Guntur di luar masih ada, dan kilat menembus langit. Malam berubah menjadi siang. Kemudian, suara hujan muncul. Itu jatuh, menabrak tepi jendela, membuat suara bergerak. Tak terbendung. Dan 2 orang di ruangan itu sudah berada di dalam selimut. Kadang-kadang kilat menembus langit, Anda bisa melihat selimut naik turun. Keesokan harinya, dini hari. Li Dong terbangun oleh getaran ponselnya. Dia melihat keluar jendela, ketika hujan lebat telah berhenti, dan matahari bersinar dari luar jendela. Cuaca yang cerah. Li Dong bangkit dari tempat tidur dengan ringan dan tersenyum pada Lin Yurou yang masih tidur. Saya tidak tahu apakah itu karena urusan Cui Fang yang membuat Lin Yurou dalam suasana hati yang buruk,
jadi dia melampiaskan ke hatinya tadi malam, dan pasangan muda itu menjadi gila hampir sepanjang malam. Li Dong mengambil ponselnya dan berjalan ke lobi di luar dan mengangkat telepon. Siapa? Tuan Li, maaf, saya mengganggu Anda sepagi ini, saya Li Mingzu. Suara tenang datang dari sisi lain. Bab 760. Oh, ternyata itu Direktur Li. Aku ada hubungannya denganku sepagi ini. Li Dong bertanya dengan tenang. Kemarin dia pergi menemui Cui Fang dengan Lin Yurou dan bertukar informasi kontak dengan Li Mingzu. Hanya saja Li Dong lupa menyimpan nama Li Mingzu. Tuan Li, seseorang ingin membawa Cui Fang dengan paksa. Li Mingzu berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak bisa menghentikannya lagi. Li Dong mengerutkan kening, bawa Cui Fang pergi. Siapa itu? Kenapa kamu tidak bisa menghentikannya? Anda tahu, Li Mingzu adalah Kepala Biro Keamanan Umum Kota Provinsi Tianxing, bahkan jika dia tidak bisa menghentikannya, orang yang ingin membawa Cui Fang pergi pasti orang besar. Itu adalah anggota wilayah militer utara. Seharusnya keluarga Cui yang menggunakan koneksi. Mereka mengundang mantan kepala saya dan mereka mengeluarkan dokumen untuk menjemput Cui Fang dan mentransfernya ke wilayah militer utara untuk diadili. Jalan tol Li Mingzu. Setelah Yang Du pergi kemarin, Li Mingzu segera memanggil pemimpin provinsi. Setelah pemimpin besar mengetahui hal ini pada saat itu, dia segera memulai hubungannya dan ingin menyelesaikan masalah ini. Namun, itu tidak berguna. Pagi ini, Yang Du membawa orang lagi, dan dia membawa serta manuskrip yang dikeluarkan oleh wilayah militer utara untuk membawa Cui Fang secara paksa. Dengan cara ini, jika Li Mingzu ingin terus mencegat secara paksa, dia harus sepenuhnya memalingkan wajahnya ke pihak lain. Pemimpin besar itu tidak mudah untuk maju. Dalam keputusasaan, Li Mingzu hanya perlu memanggil Li Dong. Sekarang, hanya Li Dong yang bisa menyelesaikan masalah ini. Tunda mereka sebentar, aku akan lulus sekarang. Li Dong berkata dengan acuh tak acuh, apakah mereka keluarga Cui atau daerah militer utara, tidak mungkin untuk membawa Cui Fang pergi. Tidak ada gunanya jika ada yang datang. Ya, Tuan Li. Ketika dia menutup telepon, Li Dong sedikit mengernyit, dia tahu bahwa keluarga Cui tidak akan melepaskannya, tetapi dia tidak berharap bahwa keluarga Cui bahkan akan memanggil para senior wilayah militer utara untuk membantu mereka. Suamiku, siapa yang meneleponmu sepagi ini? Lin Yurou bangun dan bertanya dengan malas. Li Dong berjalan mendekat dan mencium keningnya. Bukan apa-apa, aku harus keluar untuk mengurus beberapa hal kecil, kamu bisa tidur sebentar, dan tunggu aku kembali. Baik. Lin Yurou merespons dan tertidur lagi. Tidak mungkin, dia benar-benar lelah tadi malam dari pertarungan dengan Li Dong sampai tengah malam. Li Dong mengenakan pakaiannya, selesai mencuci, dan langsung keluar. Kali ini dia secara alami mengemudi sendiri, karena pelatih ingin tinggal di hotel untuk melindungi Lin Yurou. Li Dong mengemudikan mobil dan dengan cepat datang ke Biro Keamanan Umum Provinsi. Dari kejauhan, Li Dong melihat dua kelompok orang saling berhadapan di pintu. Di satu sisi, dipimpin oleh Li Mingzu, di belakangnya berdiri sekelompok petugas polisi, menatap orang yang berlawanan dengan wajah serius. Di sisi yang berlawanan, dipimpin oleh seorang pria parubaya yang mengenakan seragam militer, di belakangnya berdiri beberapa tentara yang juga mengenakan seragam militer. Dan tidak ada yang mengawasi, karena selama ada yang mendekat, polisi akan langsung menghadangnya dan membiarkannya pergi. Li Mingzu, apa yang ingin kamu lakukan? Prajurit yang dipimpin secara alami adalah Yang Du. Dia memelototi Li Mingzu pada saat ini dan berteriak dengan tegas, kamu telah melihat penyebutan dokumen itu. Ini adalah perintah, perintah seperti besi. Kamu berani menghentikanku, apakah kamu ingin memberontak? Hah? Karena Li Mingzu menolak untuk membawa Cui Fang pergi kemarin malam, dia segera menghubungi kepala lama Tan Jiansu dan menerima pesanan ini dalam semalam. Awalnya berpikir bahwa dengan dokumen penyebutan ini,
Li Mingsu tidak akan berani menghentikannya. Lagi pula, ada dokumen ini yang dikeluarkan oleh tingkat tertinggi militer, apalagi Cui Fang, bahkan jika itu adalah pembunuh keji, militer ingin mengambilnya. Tanpa diduga, dia ingin datang dan membawa Cui Fang pergi hari ini, tetapi dia bahkan tidak bisa memasuki pintu Biro Keamanan Publik. Dia dihentikan oleh pimpinan Li Mingsu. Bagaimana dia tidak marah? Li Mingsu merasa malu ketika dia tiba-tiba melihat Li Dong datang. Dalam hati saya, dia menghela nafas lega. Tidak ada yang bisa membawa Cui Fang pergi. Li Dong berjalan mendekat, datang di depan Li Mingsu, menatap langsung ke Yang Du, dan berkata dengan dingin. Kemunculan Li Dong sedikit mengejutkan Yang Du. Dia memandang Li Dong dan melihat bahwa itu hanya seorang pria muda, dan dia mengerutkan kening. Siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu siapa aku, kamu hanya perlu tahu, Cui Fang, tidak ada yang bisa mengambilnya, kamu, tidak. Li Dong berkata dengan ringan. Bajingan. Yang Du marah dan melambaikan tangannya yang besar, kemari, bawa dia turun untukku, berani menghalangi urusan militer, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Wow. Segera, dua tentara di belakang Yang Du melangkah maju, mengulurkan tangan, dan meraih lengan Li Dong. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.